Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Primajaya, NIM saya 8040190379. Saya kelas 10 PS5. Video ini adalah video saya untuk kuis mata kuliah Arsitektur SI TI. Kuis ini memiliki 3 soal, yaitu untuk soal pertama yaitu coba Anda jelaskan konsep arsitektur enterprise. Konsep arsitektur enterprise adalah untuk membangun sistem informasi untuk memisahkan data, proses, infrastruktur teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengulangan data, proses, dan kesalahan identifikasi kebutuhan teknologi yang berjalan dalam satu sistem informasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Untuk soal yang kedua, mengapa arsitektur itu dibutuhkan bagi perusahaan? Karena penerapan arsitektur enterprise bertujuan menciptakan adanya keselarasan antara entitas bisnis dan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Implementasi arsitektur enterprise sangat ditentukan bagaimana perusahaan membuat perencanaan dan membuat rancangan arsitektur enterprise tersebut. Soal ketiga, jelaskan tentang Zachman Framework sesuai pengetahuan Anda selama perkuliahan. John Zachman pertama kali memperkenalkan Zachman Framework pada tahun 1987. Awalnya, Zachman Framework berbentuk struktur matriks 6x3. Lalu pada tahun 1992 dikembangkan oleh Sowa dan Zachman menjadi matriks 6x6. Kerangka kerja tersebut diperkenalkan memungkinkan untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem dalam enterprise. Zachman Framework memiliki 2 sumbu utama, vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal menyediakan berbagai cara pandang atau perspektif dari arsitektur. Sumbu horizontal merupakan abstraksi klasifikasi berbagai artefak dari arsitektur. Kolom-kolom dalam Zachman Framework mewakili 6 aspek organisasi. 6 aspek organisasi tersebut adalah 1. Watt atau data. Watt atau data menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya selalu perlu dipelihara pada dalam data. Pada kolom data terdiri dari 3 model data, yaitu conceptual data, logical data, dan physical data model. Yang kedua, how atau function, mendefinisikan fungsi atau aktivitas. Input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Yang ketiga, where atau networks, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. 4. Who atau people, mewakili manusia dalam organisasi dan matriks untuk mengukur kemampuan dan kinerjanya. Yang kelima, when atau time, mewakili atau event yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Yang keenam, why atau motivation, menjelaskan motivasi dari organisasi dan kerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Roles pada Zachman Framework. Setiap baris mempresentasikan view organisasi dari perspektif untuk berbagai audiens yang berbeda-beda. 1. Scope atau the planner's perspective, mendeskripsikan visi, misi, konteks, batas, dan arsitektur sistem. Sering disebut sebagai black box karena kita dapat melihat input dan output, namun tidak dapat melihat detail pekerjaannya. Baris ini sering disebut baris konteks. Yang kedua, business model atau the owner perspective, mendefinisikan sasaran, strategi, struktur, dan proses yang digunakan untuk mendukung sistem atau organisasi. Baris ini sering disebut baris konsep. Yang ketiga, sistem model atau designer perspektif, berisi kebutuhan, objek, aktivitas, dan fungsi sistem dalam mengimplementasikan model bisnis. Dalam baris sistem model, kita dapat melihat dengan jelas detail pekerjaan, sehingga sering disebut sebagai baris logika. 4. Teknologi model atau the builder perspective, mempertimbangkan batasan faktor, manusia, alat, teknologi, dan material, sering disebut sebagai baris fisik. Yang kelima, detail representation atau subkontraktor perspektif, mewakili individu komponen independen yang biasa dialokasikan pada kontraktor untuk implementasi.
Baris ini disebut dengan baris di luar konteks karena kedetailannya yang seringkali menyebabkan keluarnya konteks dari baris-baris sebelumnya dalam framework. Yang keenam atau yang terakhir, functioning enterprise, menggambarkan sistem operasional yang sedang dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Jadi, ZMW Framework ini mewakili masing-masing perspektif yang ditunjukkan dalam matriks yang terdiri dari 6x6 kotak, di mana 6 baris mewakili perspektif yang berbeda dan 6 kolom lainnya mewakili aspek organisasi. Zygmunt mendefinisikan kolom-kolom dalam matriks untuk menggambarkan data, fungsi, lokasi, dan orang-orang yang seharusnya ada dan terlibat dalam organisasi. Waktu untuk peristiwa yang terjadi, dan motivasi yang menentukan bagaimana bisnis berjalan. Kemudian pada bagian baris digambarkan mengenai aspek-aspek development proses, yaitu ruang lingkup, model bisnis, model sistem informasi, model teknologi, komponen model, dan sistem fungsi. Demikianlah hasil kuis saya yang berupa 3 soal tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.